Hari ini kita akan belajar jamur Devisio Basidio Micotina. Perhatikan gambar yang sudah Bapak tempelkan di depan. Di sini ada 4 jenis jamur yang sudah Bapak sediakan. Kira-kira dari 4 jenis jamur ini, ada yang sudah pernah mengenali jamur ini? Sudah. Oke. Siapa yang sudah pernah mengenali jamur yang ada di depan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Gambar nomor 1 itu jamur kuping. Nomor 1 adalah jamur kuping. Apakah kamu yakin ini jamur kuping? Yakin, karena Yakin. pernah dimasak mama terus nanti tanya mama itu namanya jamur kuping. Oke, informasi dari mama ini namanya jamur kuping. Iya. Kita tidak bisa percaya sepenuhnya tanpa kita mengadakan literatur yang menjadi dasar kita yang tepat. Oke, nah ini untuk perkenalan jenis jamurnya. Selanjutnya, apakah anak-anak sekalian sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil jamur yang sudah Bapak sediakan di depan. Diamati jamur yang ada di hadapan kalian. Gunakanlah panca inderamu dengan baik untuk mengamati jamur tersebut. Boleh diraba, boleh dipegang, tapi jangan digunakan untuk menjilat karena beberapa jamur ada yang beracun. Silakan dituliskan hasil pengamatan secara individu dulu, kemudian nanti baru satukan dengan kawan kelompoknya. Sekarang telah selesai waktu untuk menulis hasil pengamatan. Oke, sekarang silakan tuliskan pertanyaan yang ingin kamu ketahui dari jamur yang ada di hadapanmu. Silakan dulu tulis pertanyaanmu secara individu, kemudian nanti baru diskusikan dengan kelompokmu kira-kira pertanyaan mana yang akan mau diambil dan tuliskan di kertas plano pada kolom pertanyaan. Bapak kasih waktu selama 10 menit dari sekarang. Sekarang kita kumpulkan dulu pertanyaannya, baru kita seleksi yang mana yang mau kita tulis. Berhubung cuma dikasih 5 pertanyaan. Aku udah buat pertanyaan. Mengapa jamur jenis ini tumbuh di batangnya kayu yang sudah mati? Dari kamu? Kalau aku, apa manfaat jamur jenis ini di kehidupan kita? Oke, berhubung tadi ada pertanyaan yang sama, jadi kita ambil pertanyaan mengapa jamur jenis ini tumbuh di batang kayu yang sudah lapuk atau mati? Setuju? Setuju. Manfaatnya. Yes, solid small. Untuk menempelkan kertas planonya di papan tulis, dan Bapak akan memilih 1 pertanyaan dari setiap kelompok yang akan dibahas kelompoknya masing-masing. Ada 5. Pertanyaan yang akan Bapak pilih adalah pertanyaan nomor 3. Untuk kelompok rajin ada 5 pertanyaan juga. Pertanyaan yang akan Bapak pilih adalah nomor 2. Hasil pengamatan kalian telah ditempelkan di papan tulis. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, apakah kalian sudah yakin jenis jamur apa yang sekarang kalian amati? Sudah. Kalau sudah, itu tolong dipastikan kembali apakah itu benar. Ya, kebenaran itu akan kita cari melalui literatur dan referensi yang jelas. Oleh karena itu, Bapak akan membagikan literatur yang bisa kalian gunakan untuk mencari jenis jamur apa yang sedang kalian amati, benar atau tidak jawaban yang kalian buat. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kunci determinasi. Nah, sesuaikan mulai dari nomor 1, ya. Jamur memiliki tudung? Tidak. Tidak. Jamur berbentuk bulat, berbentuk cangkir, bergerombol seperti rak, jeli, berbentuk seperti sarang burung atau bentuk seperti. Jadi kalau udah kita tengok, ini merupakan
dari keluarga jamur tiram ya. Jamur tiram Austen. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri yang udah kita tengok tadi, jamur tiram Austen ini memiliki lembaran-lembaran tipis di bawah tudung. Tengok dulu, ya. Tudungnya bulat dan cukung ke atas. Memiliki tangkai berwarna putih. Yang kita amatin itu jamur apa sebenarnya? Jamur kuping hitam. Itu ternyata jamur kuping itu terbagi atas dua. Ya. Terus itu jamur kuping putih sama kuping hitam. Jadi ternyata punya kita itu adalah jamur kuping hitam. Karena jamur kita itu berwarna kecoklatan, rada kekuningan dan mengarah ke merah-merahan gitu. Gini, kandungan gizi sama manfaat jamur. Kandungan gizi jamur itu ada lemak 0,1 gram persen, terus lemak jenuh 0%, terus lemak tak jenuh ganda 0,1, lemak tak jenuh tunggal ada, berarti dia nggak berkolesterol, terus sodium, ada kaliumnya juga. Berarti sehat lah ya, menyehatkan. Sehat, ya, berarti banyak manfaatnya. Oke anak-anak, sekarang tentunya kalian sudah mengetahui jenis yang berapa yang kalian amati dengan membaca literatur. Berbagai literatur sudah dibaca, sudah ada kunci determinasi. Jadi sekarang Bapak akan membagikan kertas plano ini kepada kalian, kelompok kalian masing-masing. Tuliskan di sini nanti jenis jamur apa kira-kira yang kalian amati dengan nama daerah dan nama ilmiahnya atau nama latinnya. Bawah nanti tolong tuliskan pertanyaan dan jawaban yang telah Bapak tentukan tadi sesuai dengan pertanyaan yang kalian buat. Pertanyaan yang dipilih, tuliskan jawabannya pada bagian bawahnya. Oke, Bapak kasih waktu selama 5 menit. Tolong, jenis jamur yang kami amati adalah jamur yang kami ada jamur seperti berikut ini. Tunjukkan jamurnya. Sekarang Bapak minta kalian untuk membacakan hasil pengamatan kalian masing-masing secara bergantian dan dimulai dari kelompok 1 yaitu kelompok Tekun. Kami dari kelompok Tekun akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Jadi dari hasil diskusi kami, jamur yang kami amati adalah jamur kuping hitam atau Auricularia polytricha. Mengapa demikian? Karena menurut kami ciri-cirinya itu sama. Terdapat berwarna coklat, kekuningan, dan kemerahan. Lalu teksturnya itu kenyal dan terdapat di tumbuhan kaki. Tumbuhnya itu tidak sendiri-sendiri, tapi berkoloni atau bergerombol. Apabila segar seperti yang tadi kami gunakan, itu teksturnya kenyal dan berserat. Jadi permukaan atas dan bawahnya itu berbeda. Dan apabila kering, teksturnya lebih keras. Penggunaannya itu banyak sebagai obat tenggorokan, anemia, diabetes, bahan makanan yang kita sop atau diapain aja, terus sebagai pengurai, terus juga bisa untuk diet atau menurunkan berat badan. Dan kami telah mengajukan pertanyaan mengapa jamur itu bisa dimakan, karena senyawa yang terkandung di dalam jamur tersebut berkhasiat untuk menetralkan senyawa berbahaya atau beracun dan memiliki gizi yang sangat banyak. Seperti yang kalian baca, di sini kandungannya ada karbohidrat, lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, kalsium, dan besi, magnesium, dan protein. Dan juga dia adalah sumber vitamin D kedua setelah minyak ikan. Ya, bagaimana tanggapan kalian dengan hasil presentasi kelompok Tekun? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok Tekun. Kita simpulkan kembali, apakah kira-kira ciri-ciri dari jamur Basidium nicotina? Yang pertama, jamur Basidium nicotina itu memiliki ukuran tubuh yang besar atau disebut namanya dengan istilah apa? Makroskopik. Digunakan sebagai obatan.
Biasanya yang paling sering kita dengar adalah obat-obatan digunakan sebagai obat penyakit kanker. Ini. Demikianlah pelajaran kita. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi